Bab 1283. Anak-anak bicara sembarang. Nathan Clark akan datang. Anak kecil kamu terlalu lugu. Ayahmu sudah meninggal. Bagaimana dia bisa datang? Lee Jeongwon dengan kejam membantah kata-kata Nana. Siapa yang tidak tahu tentang kematian Nathan? Tapi Nana menatap Lee Jeongwon dengan keras kepala. Omong kosong. Ayah masih hidup. Aku bahkan menelepon ayahku. Kalian orang jahat, tunggu saja. Ayahku akan segera datang. Dia akan memberi kalian pelajaran. Nana menatap semua orang dengan galak. Tapi tidak ada yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Kirana Andersen. Kamu yang mengajarkan kebohongan ini kepada anakmu. Nathan Clark jelas sudah mati. Tapi kamu mengatakan dia masih hidup. Apa itu lucu? Saat Kirana hendak berbicara, Nana berkata dengan suara imut. Kalian sekelompok orang bodoh. Sebenarnya ayah belum mati. Dia sengaja membohongi kalian. Hah, mendengar ini, Lee Jeongwon terkejut. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Kirana memelototi semua orang dan berkata, berhenti bicara. Nana, aku khawatir kamu akan menakuti mereka semua. Suamiku masih hidup. Dia akan mendatangi kalian. Kali ini wajah semua orang berubah. Beberapa bahkan berkeringat dingin. Jika Nathan masih hidup, dia akan menjadi ancaman berbahaya bagi mereka. Claudia juga memanfaatkan situasi ini dan berkata, benar, anakku masih hidup. Kalian tidak akan menyangkanya. Bukan. Tunggu dia menemukan kalian. Kalian akan tahu betapa menakutkannya anakku. Semua orang menjadi semakin panik. Wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana jika itu benar? Kirana. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pengawal. Pisahkan Kirana dari mereka. Tinggalkan anak haram Nathan sendiri. Lee Jeongwon meraung dengan marah. Bawahannya melangkah maju untuk memisahkan Kirana dan Nana. Kirana dan Claudia langsung menangis histeris. Nenek dan ibu jangan khawatir. Ayah akan datang menyelamatkanku. Nana justru berekspresi tenang. Pada akhirnya mereka berdua dipisahkan secara paksa. Kirana dan Claudia ditangkap dan dibawa ke tempat lain. Hanya menyisakan Nana di arena. Meskipun lelucon tersebut telah berakhir, banyak orang masih terengah-engah. Nathan masih hidup. Tidak ada yang berani membayangkannya. Bahkan dahi Lee Jeongwon bercucuran keringat dingin. Dia mengeluarkan sapu tangan untuk mengelapnya. Seorang anak kecil berbicara omong kosong. Lihat tampang kalian yang ketakutan. Williams memandang semua orang dengan menghina. Duar. Tapi di detik berikutnya, suara yang menghancurkan bumi meledak tanpa sebab. Seluruh gedung geraha terguncang hebat. Semua orang terguncang hingga berhamburan. Semua orang berteriak dan melihat ke belakang. Duak, pintu itu langsung ditendang terbuka. Brak, yang lebih menakutkan adalah tembok satu sisi runtuh seutuhnya. Seseorang merobohkan tembok ini dari luar. Sangat mengejutkan. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Detik berikutnya, semua orang melihat kerumunan gelap mendekat. Semuanya serba hitam. Pedang dingin, topeng, orang-orang ini, semua orang mengetahuinya tapi juga terasa asing. Glaceon, mereka dari Glaceon. Lee Jeongwon adalah orang pertama yang mengenalinya. Dia langsung berseru. Meskipun Nicholas Mitchell mengalahkan Glaceon, trauma yang dibawa oleh Glaceon kepada semua orang masih ada. Siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Orang-orang dari Lee Financial Group Skynia dengan cepat melindungi Lee Jeongwon. Para master dari Black Gold Financial Group juga segera waspada dan menghadapi mereka dengan serius. Yang lain, semua sangat bingung, menatap kosong ke kerumunan Glaceon yang bengis. Itu ayah. Ayah datang untuk menyelamatkanku. Yah, Nana bersorak riang. Set, 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 titik titik titik. Tidak hanya itu. Di ruang pelelangan muncul satu persatu master Glaceon. Mereka dari awal sudah bersembunyi. Menunggu kesempatan. Bab 1284. Semua orang masuk perangkap. Lee Jeongwon dan yang lain terkejut. Tidak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa tempat pelelangan berada dalam bahaya. Ada begitu banyak master Glaceon yang tersembunyi. Masalah utamanya adalah mereka tidak menyadarinya sama sekali. Brak, brak, titik titik titik. Tiba-tiba, beberapa master muncul di atas panggung di depan mereka. Melempar keluar semua master yang menyergap Nana.
Hormat Tuan Putri. Mereka akan melindungi Nana sampai mati. Li Jeongwan dan yang lain ketakutan. Keringat dingin terus bercucuran. Mereka menatap ke depan dengan tatapan kosong. Kakinya yang tegang gemetaran. Tak. Dari depan dinding yang dirobohkan terlihat bayangan kerumunan padat para penguasa Glaceon. 4 Raja Seon segera muncul. Dan yang terakhir, keempat Raja Seon berdiri di kedua sisi. Satu sosok berjalan perlahan mendekat. Ayah. Saat Nana melihat orang ini, dia langsung menari dan bersorak riang. Serempak Li Jeongwan dan yang lain terkejut. Ketika pandangan mereka tertuju pada Nathan, mereka tidak bisa lagi tenang. Nathan Clark yang hidup, Nathan Clark yang sehat. Ternyata kata-kata Kirana dan keluarganya benar. Anak-anak berkata sesukanya. Anak-anak tidak akan berkata bohong. Ayahnya tidak hanya hidup, tetapi juga datang untuk menyelamatkannya. Wajah Nathan sangat mengerikan. Matanya penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seperti dewa iblis yang keluar dari neraka. Aura pembunuh yang berasal darinya merasuki tubuh semua orang. Kulit kepala semua orang mati rasa. Sebuah hawa dingin mengalir dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Semua orang di ruangan secara otomatis menyingkir. Semua orang tersentak. Bahkan Lee Financial Group dari negara Skynia dan Black Gold Financial Group dari negara Singabian memandang Nathan dengan bingung. Tidak berani bernapas. Pria ini telah memberi terlalu banyak mimpi buruk bagi orang-orang. Nathan berjalan ke panggung dan memeluk Nana. Niat membunuh dan beringas sirna seketika. Digantikan oleh senyuman. Nana, ayah datang. Jangan takut. Nana tertawa. Nana tidak takut. Aku tahu ayah akan datang menyelamatkanku. Nathan Clark, kenapa kamu masih hidup? Li Jeongwan menatapnya dengan tak percaya. Ini adalah fakta yang berulang kali dikonfirmasi oleh Ton Tokuma, penasihat militer Pulau Leste. Dia tidak mungkin masih hidup. Yang paling utama adalah dia ternyata penguasa Glaceon. Tidak betul. Ini semua adalah perangkap. Perangkap yang dipasang oleh Glaceon. Nathan meliriknya dan berkata, menurutmu, mengapa Glaceon hanya kalah dari Neslandia? Apa? Glaceon sengaja kalah dari Nicholas Mitchell. Semua orang sontak tersadar. Segera semua petunjuk masalah ini terjelaskan. Kematian Nathan adalah perangkap yang dia buat. Rupanya mereka masuk perangkap. Semakin memikirkannya semakin menakutkan. Li Jeongwan berkeringat dingin. Bahkan kedatangannya ke Neslandia dan mengincar Kirana sudah diketahui oleh Nathan. Semua berada di bawah kendali Nathan. Alasan mengapa Nathan baru muncul sekarang adalah karena dia belum melakukan kesalahan yang fatal. Yang lain dengan cepat mengerti permasalahan ini. Menakutkan. Sungguh menakutkan. Apalagi setelah mengetahui bahwa Glaceon sengaja kalah dari Nicholas Mitchell karena Nathan. Mereka menjadi semakin ketakutan. Glaceon tetap masih kuat. Tak terkalahkan. Kami, Andre Houghton, Chico Hutahan dan Caesar Martin ketakutan hingga tak sadar menggemeretakkan gigi. Hal tak terduga terjadi. Mereka semua masuk ke dalam perangkap. Paduka, bagaimana dengan orang-orang ini? Raja Seon Utara bertanya. Yang ikut serta, bunuh. Yang ikut menyemarakan, lumpuhkan. Nathan berkata dengan dingin. Tidak. Nathan Clark, kamu tidak bisa menyentuhku. Bersambung.